Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi video ini kami buat untuk memenuhi proyek akhir kami pada program Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia (KMMI) pada course Material Science for Industry. Jadi, adapun anggota kelompok dalam menyelesaikan proyek ini yaitu yang pertama ada Iputu Wahyudi Melastika Utama dengan NIM 19130210004 dan yang kedua saya sendiri Nikadea Septiantari dengan NIM 19130210009. Jadi pada proyek akhir ini adapun mineral yang akan kami analisis yaitu tugarinofit dengan struktur kimia MoO2. Jadi akan ada 3 hal yang kami analisis, yaitu yang pertama ada refinement, yang kedua faktor struktur, dan yang ketiga pembuktian sistematik absen. Jadi kita langsung saja pada analisis yang pertama, yaitu analisis refinement. Nah, jadi untuk analisis refinement ini kita memerlukan data mengenai mineral yang akan kita analisis. Jadi data pertama yang kita butuhkan yaitu difraksi X-ray dari tugarinofit. Nah, untuk mendapatkan data difraksi X-ray tugarinofit dapat kita cari pada website RAF. Setelah website terbuka, kita search mineral yang akan kita cari datanya, yaitu tugarinofit. Nah, setelah muncul seperti ini, kita cari bagian powder diffraction dari tugarinofit ini. Nah, kemudian kita mengklik data X-ray dari mineral tersebut. Nah, setelah terbuka seperti ini, kita copy paste datanya. Simpan. Setelah itu, kita juga memerlukan data chief dari mineral tugarinofit ini. Nah, untuk itu kita perlu membuka website Crystallography Open Database atau COD. Setelah terbuka, kemudian kita search. Nah, di sini kita masukkan mineral yang akan kita cari chief-nya. Kemudian send. Setelah itu akan muncul seperti ini. Nah, sebelumnya kita mencocokkan atau menyesuaikan sel parameter dari data yang dapat pada COD dan RAF. Nah, jadi kita lihat sel parameter pada COD ini di mana alfanya 90, beta 120,9 dan gamanya 90. Nah, sekarang kita lihat pada RAF. Itu sama di mana alfanya 90 derajat, beta 120,9 derajat, dan gamma 90 derajat. Nah, setelah itu kita bisa langsung download chief-nya. Nah, pada web COD ini juga dicantumkan beberapa struktur atom dari mineral tugarinofit ini, tetapi hanya sedikit saja, tidak semuanya. Dan di sini juga terdapat angka 14 yang nantinya dapat kita gunakan untuk
mencari data mengenai Tugarinovid pada website Bilbao Kristalography. Nah, setelah CIF terdownload dan kita juga sudah mempunyai data RAF, kita langsung melanjutkan analisis ke MAUD. Nah, setelah kita membuka MAUD akan tampil seperti ini. Jadi di sini kita mulai menginput data RAF terlebih dahulu. Kemudian kita akan menginput data dari chief-nya. Kita klik Passes, kemudian menginput. Kita pilih. Kemudian kita melakukan analis. Dan kita memilih background and scale parameter go. Kemudian lagi sekali melakukan analis dengan memilih crystal structure analysis. Nah, jadi di sini sudah tertera grafiknya. Jika kita lihat grafik dari Chief COD itu sudah sama dengan grafik dari RAF. Nah, selanjutnya itu juga dapat kita lihat di sini. Jika hasil grafiknya itu sudah konvergen, hal itu dapat kita lihat dari nilai WGT-nya itu kita dapat 72434,27, dan jika kita lihat nilai WGT lainnya itu juga hampir sama atau saling mendekati. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan terkait analisis refinement. Untuk analisis selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota kelompok saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai faktor struktur. Jadi di sini dalam menganalisis faktor struktur kita perlu untuk mencari nilai dari space group mineral Tugarinovid. Jadi di sini kita bisa lihat di chip Tugarinovid dari website Crystallography Open Database. Nah, di sini terlihat space group dari Tugarinovid ini merupakan nilainya yaitu 14. Maka kemudian kita dapat gunakan data tersebut untuk mencari di Bilbao Crystallographic Server. Di sini kita klik Space Group Symmetry, kemudian kita klik HKL COND. Kemudian disinilah kita masukkan nilai dari Space Group dari Tugarinovid yaitu 14. Dan kita klik Show. Nah, di sini setelah muncul data dari kondisi refleksi mineral Tugarinovid. Nah, di sini terdapat dua tabel, yakni yang general dan juga spesial. Nah, dalam proyek ini yang dianalisis yakni kondisi refleksi yang general. Nah, di sini kita pilih salah satu kondisi refleksi HKL yang memiliki nilai 0 paling banyak, karena itu bertujuan untuk memudahkan dari penghitungan. Nah, di sini terdapat HKL yang 00L, maka kita pilih HKL tersebut. Nah, di mana HKL 00L ini akan bernilai 0
jika menggunakan nilai L tidak kelipatan 2 dan bernilai tidak 0 jika menggunakan nilai L kelipatan 2. Kemudian kita scroll ke bawah, kemudian klik Show Wyckoff Position. Nah, kemudian kita klik standar atau default setting. Nah, kemudian di sini muncul Wyckoff Position untuk mineral Tugarinopit. Untuk multiplicity 4, nah di sini terdapat 1, 2, 3, 4 posisi atom. Nah, posisi atom ini nantinya akan digunakan dalam analisis schematic absences. Nah, kemudian untuk analisis systematic absences ini kita gunakan reflection condition yang 00L seperti yang tadi. Kemudian untuk titik awal koordinat XYZ-nya digunakan 0,0,1 dan menggunakan rumus F sama dengan E pangkat 2pi I kurung HX tambah KY tambah LZ. Nah, kemudian dapat dilakukan perhitungan untuk koordinat atom yang pertama, seperti pada Wyckoff position ini, yakni yang pertama X, Y, Z, sehingga kemudian dapat dilakukan perhitungan dengan memasukkan nilai Z bernilai 1 sesuai dengan titik awal. Nah, kemudian dilakukan perhitungan, di sini didapatkan min 1 kuadrat. Nah, di mana min 1 itu merupakan E pangkat PI, kemudian kuadrat, didapatkan nilai F1 yakni 1. Kemudian untuk atom yang kedua, yakni koordinatnya sesuai dengan Wyckoff position ini, yakni minus X, Y plus setengah, minus Z plus setengah. Minus X, Y plus setengah, minus Z plus setengah. Nah, dari koordinat tersebut kemudian dilakukan perhitungan. Nah, didapatkan hasil akhirnya yakni minus 1. Nah, kemudian dilakukan perhitungan juga untuk posisi atom yang ketiga dan juga yang keempat. Dan didapatkan hasil sedemikian rupa, yakni untuk F3 sama dengan 1 dan F4 sama dengan minus 1. Nah, untuk langkah berikutnya yakni menghitung semua nilai F tersebut dijumlahkan. Nah, dari penjumlahan tersebut didapatkan nilai 0. Nah, dari nilai 0 tersebut maka terbukti ketika L tidak kelipatan 2, yang dimana di sini diambil nilai 1, maka didapatkan systematic absence bernilai 0. Nah, selain dengan cara manual, kami juga mencoba dengan cara perhitungan menggunakan Excel yang diberikan contoh sebelumnya. Nah, didapatkan hasil yang sama atau serupa, di mana ketika L-nya diberikan nilai 1 dan titik awalnya 1,1,1 didapatkan hasil akhirnya 0. Nah, di sini bisa dicoba kembali ketika L-nya digunakan kelipatan 2, misalnya 2, maka akan muncul nilai bukan 0. Nah, demikian faktor struktur dengan pembuktian systematic absence dari mineral Tugarinopit. Nah, jadi mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan yang kami lakukan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam harmoni.